TIK Informatika kelas 1 Bab 1 Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bersama Ustadz Abidin nanti akan belajar TIK. Oke, sebelum kita belajar TIK atau informatika, Ustadz ingin memperkenalkan diri ya, karena nanti saat pelajaran TIK atau informatika itu nanti akan bersama Ustadz ya. Perkenalkan, nama Ustadz Ahmad Zainul Abidin, biasa dipanggil Ustadz Abidin. Alamat Ustadz di Mangunan Udanawu, Blitar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran TIK hari ini, kita baca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, hari ini untuk pelajaran TIK di bab 1 kita akan mengenal alat komunikasi sehari-hari. Apa sih sebenarnya alat komunikasi itu? Alat komunikasi itu banyak sekali di sekitar kita. Ya, sebelum kita membahas alat komunikasi, kita cari tahu dulu yuk, apa sih komunikasi itu? Nah, apa sih komunikasi itu? Anak-anak ada yang tahu apa enggak? Oke, Ustadz jelaskan. Komunikasi itu adalah proses menyampaikan informasi. Apa total informasi itu? Nah, jadi komunikasi itu proses menyampaikan informasi. Misal ada Rio dan Ani sedang berbicara, sedang menyampaikan informasi atau kabar. Nah, informasi itu sama dengan kabar. Kalau misalnya hari ini waktunya TIK, waktunya belajar di lab komputer. Nah, itu namanya berkomunikasi. Jadi, komunikasi itu proses menyampaikan informasi. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengenal komunikasi, kita akan juga mengenal alat komunikasi yang ada di sekitar kita. Bisa disimak bukunya ya, di bab 1, silahkan dibuka bukunya. Oke, yang pertama di buku ada gambar apa itu? Betul, bel rumah. Walaupun gambarnya nggak sama ya dengan yang ada di samping Ustadz ini, tapi nggak apa-apa, sama fungsinya, bel rumah. Kemudian ada telepon rumah. Nah, terus ada televisi. Apalagi ya satunya? Ada radio, dan nanti masih ada juga komputer dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang alat komunikasi di sekitar kita. Alat komunikasi sehari-hari yang biasa kita pakai. Nah, yang pertama tadi adalah bel rumah. Ada yang tahu bel rumah? Atau ada yang di rumahnya ada bel rumahnya? Nah, jadi bel rumah itu adalah sebagai pertanda jika ada tamu. Biasanya bunyinya ting tung gitu. Mungkin ada dari anak-anak yang rumahnya ada bel rumahnya. Nanti bisa diceritakan sama Ustadz ya. Kemudian yang perlu diketahui, yang perlu disimak bahwa
Kalau ada rumah yang ada bel rumahnya, jangan dibuat mainan, karena bel rumah itu berfungsi kalau ada tamu yang datang, agar si tuan rumah atau pemilik rumah itu tahu, ya. Selanjutnya, nah, telepon. Tahu ya telepon semuanya? Oke, telepon itu di buku kita dibagi menjadi dua. Apa ya itu? Yang pertama, telepon rumah. Yang kedua, nah, handphone atau HP. Semuanya pasti sudah tahu ya. Kemudian coba kita cari perbedaan telepon rumah dan handphone itu perbedaannya apa ya? Coba kita simak bersama ya. Yang pertama, telepon rumah dulu. Telepon rumah itu ciri-cirinya bagaimana, Tat? Nah, telepon rumah itu bentuknya besar, lebih besar daripada handphone. Kemudian ada kabelnya dan nggak bisa dipakai kalau tidak tersambung dengan aliran listrik. Kemudian tidak bisa dibawa kemana-mana karena harus di rumah ya, karena harus ada aliran listriknya. Yang selanjutnya, kalau yang HP semuanya pasti sudah tahu ya. HP itu dapat digunakan untuk SMS. Nah, siapa yang pernah SMS? Kemudian dapat digunakan untuk berfoto. Selanjutnya dapat digunakan untuk mengakses internet. Nah, itu tadi perbedaannya. Sekarang kita cari persamaannya. Betul, persamaannya dapat digunakan untuk berbicara jarak jauh. Mungkin ada dari anak-anak yang pernah menghubungi saudaranya di Sumatera misalnya, bisa menggunakan telepon rumah atau handphone. Ingat, ucapkan salam ketika menghubungi orang lain, baik bertelepon, SMS, maupun mengirim WhatsApp. Ya, jadi nanti kalau mengirim tugas ke ustadz-ustadzah itu awali dengan salam. Selanjutnya, nah, alat komunikasi juga di sekitar kita. Selanjutnya ada radio. Nah, siapa yang di rumahnya ada radionya? Oke, radio itu apa sih? Nah, radio hanya dapat mengeluarkan suara, jadi nggak ada gambarnya ya. Dengan radio kamu bisa mendengarkan musik atau berita. Semuanya pasti sudah tahu ya radio. Selanjutnya televisi. Nah, televisi semuanya pasti juga sudah punya, sudah pernah lihat. Nah, televisi itu dapat menayangkan gambar dan suara. Dengan televisi, kamu bisa menonton film, menonton berita, kartun, dan lain sebagainya. Nah, di perangkat televisi juga ada yang namanya, betul, remote control. Digunakan untuk apa itu? Nah, alat ini dapat digunakan untuk mengatur televisi jarak jauh. Betul. Nah, yang perlu diingat lagi, nah, ingat kalau menonton televisi jangan terlalu dekat ya, minimal jarak 3 meter ya. Ustadz sarankan minimal jarak 3 meter agar apa? Agar mata kita tidak sakit. Kemudian harus tahu waktu, jangan nonton TV terus walaupun filmnya bagus. Tetap usahakan belajar, dan kalau waktunya sholat juga harus sholat. Selanjutnya, nah, seperti yang Ustadz katakan di awal tadi, kita akan membahas tentang komputer. Nah, komputer, siapa yang pernah mengoperasikan komputer? Nah, kita bahas bersama ya. Komputer itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah komputer desktop. Sambil disimak ya di buku, ada semuanya. Yang kedua ada laptop. Nah, dari dua ini ada persamaan dan perbedaannya. Coba kita cari perbedaannya dulu. Oke, yang pertama di komputer desktop. Komputer desktop itu bentuknya besar, ada kabelnya, tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, di lab komputer nanti kita akan praktek menggunakan komputer desktop.
kita berdoa bersama ya, semoga kita cepat masuk ke sekolah. Biar apa? Biar kita bisa belajar di lab komputer. Biar tahu nanti yang namanya CPU yang mana, monitor yang mana, mouse yang mana, keyboard yang mana. Nah, itu semua adalah bagian dari desktop. Selanjutnya, komputer laptop. Nah, bentuknya lebih kecil daripada komputer desktop, ringan dan dapat dibawa kemana-mana. Nah, itu perbedaannya. Kalau persamaannya, itu betul, memiliki fungsi yang sama. Fungsinya untuk apa, Tat? Nah, untuk belajar, untuk mengakses internet, dan lain-lain. Oke, ingat, jaga jarak mata dengan layar. Jangan terlalu dekat. Nah, jadi kalau nanti kita sudah belajar di lab komputer, kita tidak boleh terlalu dekat di layar. Jadi harus jaga matanya, jangan sampai terlalu dekat kena sinar. Oke. Selanjutnya, nah, oke, alhamdulillah kita sudah mempelajari bab 1 ya, bab 1. Diperhatikan tadi yang Ustadz sampaikan dan juga disimak bukunya ya. Oke, untuk penugasan akan Ustadz sampaikan nanti via WhatsApp ya. Jadi tunggu tugas dari Ustadz dikerjakan dan nanti dikirim via WhatsApp sesuai dengan jadwal TIK. Oke, anak-anak, cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga di rumah anak-anak semuanya tetap sehat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker kalau keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Dan jaga jarak dengan orang lain yang baru keluar jauh dari rumah. Oke. Sekian dari Ustadz. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap.